Selamat sore kawan pajak, bertemu dengan saya Hamidah Isnani, salah satu dari tim penyuluh KPP Madya Tangerang. Pada sore kali ini saya ditemani oleh Ibu Sri Hartanti. Halo Ibu. Halo, selamat sore kawan pajak. Selamat sore Kak Mida. Selamat sore Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, saya dengan Kak Tanti kali ini akan membahas terkait salah satu mungkin kendala yang sering dialami oleh kawan pajak ya. Jadi salah satu permohonan yang sering kami jumpai di KPP Madya Tangerang ini yaitu permohonan pemindah bukuan. Nah, Kak Tanti dan saya kali ini akan membahas terkait permohonan pemindah bukuan itu apa sih penyebabnya dan bagaimana cara untuk penyampaian permohonan tersebut. Kita akan kupas tuntas ya Kak ya terkait dengan Permohonan pemindah bukuan. Jadi permohonan pemindah bukuan itu adalah permohonan yang relatif lebih banyak dijumpai di setiap KPP. Kenapa tuh Kak Tanti? Nah ya, lagi permohonan pemindah bukuan itu salah satu permohonan yang diajukan wajib pajak terkait dengan kesalahan, entah terjadinya kesalahan dalam proses pembayaran, kan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak itu, wajib pajak kan self-assessment ya sekarang. Betul, jadi wajib pajak itu menghitung, terus melaporkan dan melakukan pembayaran oleh wajib pajak sendiri. Jadi terkait dengan mungkin terkait dengan pembayaran kewajiban perpajakannya itu nanti ada kesalahan, apakah ada kesalahan hitung, apakah ada kesalahan tulis. Nah, kalau dulu kan kita kenal SSP ya Kak Tanti ya. Betul. Nah, kalau sekarang SSP manual, dulu kita nulis pakai kertas, sekarang udah go green, udah nggak pakai kertas lagi. Kita membuat setoran pajaknya menggunakan e-billing. Betul, DJP, Direktur Jenderal Pajak itu memfasilitasi wajib pajak melalui DJP online. Jadi pembuatan SSP ya, kalau dulu kita sebutnya SSP. Pembuatan billingnya itu bisa secara online. Nah, biasanya dalam proses pembuatan e-billing itu, terkadang wajib pajak itu melakukan kesalahan ada yang jenis kode setor atau kesalahan penulisan masa pajak atau bahkan ada juga kita dapati di permohonan yang biasa kita terima nih Kak ya, kesalahan penginputan NPWP. Kan kalau bikin kode billing sekarang NPWP-nya otomatis, jadi karena dari DJP online itu langsung muncul di nomor NPWP-nya wajib pajak kita sendiri kan ya Kak? Betul. Nah, kalau untuk kesalahan penginputan NPWP itu biasanya untuk jenis pajak khusus Kak, seperti JKPLN, seperti itu. Nah, kemudian kalau ada kesalahan seperti itu, gimana cara untuk membetulkannya nih Kak? Ajukan saja permohonan ke KPP di mana wajib pajak terdaftar ya. Ajukan permohonan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukungnya. Baik. Kalau untuk JKPLN itu contohnya dokumen pendukung yang diperlukan untuk memudahkan penelitian para penyuluh yang memproses permohonan pemindah bukuan itu antara lain yang pertama adalah sudah pasti dokumen invoice ya. Baik. Karena invoice itu pasti merinci nama, kemudian alamat dan rincian DPP-nya. Jadi untuk menentukan berapa pajak terutangnya, untuk masa pajaknya, serta sebenarnya harusnya penulisan nama lawan transaksinya seperti apa yang harusnya tercantum dalam SSP-nya seperti itu ya. Disesuaikan dengan invoice-nya. Kalau untuk JKPLN ya, khusus JKPLN. Yang tadi kan terkait khusus untuk JKPLN ya Kak. Nah, kita balik lagi nih ke aturan awal, aturan dasar untuk pemindah bukuan ya kawan pajak. Jadi kita udah terlalu jauh ya tadi ya. Baik, yang tadi kan untuk JKPLN memang ada mungkin dokumen lain yang dibutuhkan sebagai dasar untuk kami untuk melakukan penelitian pemindah bukuan kawan pajak. Nah, selain JKPLN, untuk pemindah bukuan sendiri pada umumnya nanti bisa dilihat di PMK nomor 242 tahun 2014 kawan pajak. Jadi biasanya yang diminta untuk dilampirkan dalam permohonan pemindah bukuan itu surat permohonan, nanti kawan pajak bisa melihat di lampiran PMK nomor 242 tahun 2014, surat permohonannya formatnya atau contohnya seperti apa. Sama yang wajib dilampirkan adalah dokumen BPN atau SSP atau setoran yang mau dipindah bukukan. Gitu kawan pajak. Bukti penerima negara, seperti itu. Untuk memperjelas lagi ya. Nah, untuk BPN yang wajib dilampirkan itu yang wajib tercantum nomor NTPN ya kawan pajak. Habis itu nanti bisa dicek juga di PMK nomor 242 tahun 2014 tadi, lampiran-lampiran lainnya yang wajib dilampirkan selain BPN.
Jadi misalnya kalau di BPN tersebut NPWP yang tercantum 9 digit depannya adalah 000, maka harus dilampiri juga dengan fotokopi identitas penyetor. Betul. Nah itu terkadang yang suka lewat ya Kak ya. Yeah. Kalau hanya untuk JKPLN nih, terkadang kita pun juga itu ya memberi kemudahan ya. Biasanya kalau hanya kekurangan dokumen fotokopi identitas penyetor, kita biasa menelpon ya Kak ya. Kita bisa telepon, dan kalau memang terhubung itu bisa langsung dikirimkan saja kita permudah melalui WA helpdesk. Namun terkadang ada beberapa wajib pajak yang sudah berusaha kita hubungi ya, ternyata tidak diangkat atau tidak bisa dihubungi. Nah, di format untuk permohonan pemindah bukuan itu kan sudah ada tercantum nama pemohon, nomor NPWP, nomor telepon, sebaiknya kawan pajak cantumkan nih nomor kontak person. Jadi kalau misalnya kami membutuhkan lampiran tambahan atau dokumen pendukung tambahan, kami bisa menghubungi kawan pajak. Kemudian terkait lampiran tambahan lagi nih Kak Tanti, biasanya kan ada pemindah bukuan akibat pembetulan SPT ya. Oh iya, itu biasanya terkait dengan pembetulan SPT, pemotongan dan pemungutan ya Kak ya. Entah itu PPh 22, 23 ya, PPh 23 atau PPh 42. Betul. Nah, itu kita memiliki petunjuk pelaksanaan ya Kak ya, berupa ND 132 itu, di mana ketika terjadi pembetulan SPT masa PPh 23, maka yang mengakibatkan lebih bayar nih ya Kak ya, maka ketika mengajukan permohonan, selain mencantumkan melampirkan tadi ya, pertama permohonannya sudah pasti, kedua BPN-nya, yang ketiga adalah bukti atau surat pernyataan dari lawan transaksi yang dipotong, yang menyatakan bahwa pihak yang dipotong atau lawan transaksi yang dipotong itu telah menerima pengembalian dan tidak akan mengajukan permintaan pengembalian pajak yang tidak terutang di KPP di mana lawan transaksi terdaftar. Nah ini wajib dilampirkan gitu ya kawan pajak. Mungkin misalnya merasa ada yang pernah ditolak permohonan pemindah bukuannya karena tidak melampirkan surat pernyataan. Surat pernyataan apa sih yang dimaksud? Ya itu tadi kawan pajak. Jadi silakan minta sama pihak yang dipotong tadi surat pernyataan bahwa dia sudah menerima pengembalian PPh-nya dan tidak akan mengajukan permohonan pengembalian ke KPP tempatnya terdaftar. Selain itu, nih kawan pajak, ada informasi terbaru bahwa di DJP sudah ada IPBK. Nah, Kak Tanti mungkin pernah dengar atau dapat bisikan-bisikan IPBK itu apa sih? IPBK sendiri itu sebenarnya sudah informasinya ya sudah terpampang nyata dan jelas di akun Instagram Ditjen Pajak RI, di mana IPBK ini sedang dipiloting Kak di 10 KPP. Nah itu dia, jadi Direktorat Jenderal Pajak itu selalu melakukan pembaruan terkait dengan fasilitas-fasilitas permohonan yang bertujuan untuk memudahkan permohonan wajib pajak. Nah seperti yang kita tadi bahas di depan ya, bahwa permohonan pemindah bukuan itu relatif banyak di semua KPP. Nyaris banyak, semua KPP pasti pernah ada permohonan pemindah bukuan. Dan permohonan pemindah bukuan itu adalah permohonan yang posisinya itu paling banyak di antara permohonan lainnya di setiap KPP. Nah, itu difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menambahkan salah satu fitur di DJP Online ya, IPBK. Nanti itu kedepannya akan dapat digunakan oleh semua wajib pajak ya. Nah, kalau untuk sekarang ini masih dipiloting ke 10 KPP di Indonesia. Kebetulan untuk KPP yang berada di wilayah Banten itu ada 4 Kak. Kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah nih, KPP Tiga Raksa, KPP Kosambi, KPP Serpong, dan KPP Tangerang Barat. Ya, nah, jadi KPP Madia masih belum dapat kesempatan nih kawan pajak. Selebihnya di KPP yang di luar Banten. Nanti ya semoga saja secepatnya bisa diimplementasikan untuk seluruh KPP ya. Jadi nanti
kawan pajak itu ketika ingin mengajukan permohonan pemindah bukuan itu silahkan langsung di submit, diisi ya. Sebelumnya buka dulu ya login ke DJP online, kemudian nanti mungkin ketika buka belum ada fitur IPBK bisa diperbarui di menu profile ya Kak ya, dengan mencentang layanannya, lalu kemudian dia akan muncul tuh IPBK-nya, kemudian ada dashboardnya itu kalau nggak salah itu ada input permohonan, kemudian nanti kawan pajak juga bisa memonitoring sampai di mana sih permohonannya gitu. Ya, jadi jangan keburu panik kalau misalnya saya ada kesalahan pembuatan billing atau kesalahan pembayaran. Jadi betul, intinya misal cuma salah nominal atau misalnya cuma salah masa pajak atau kode pajak, bisa langsung mengajukan pemindah bukuan. Betul. Intinya ketika salah itu uangnya nggak hilang kok Kak. Nah, bisa diperbaiki. Nah, mungkin yang perlu jadi catatan nih buat kawan pajak nih, ketika misalnya nih terkadang kan kawan pajak itu menyadari ya ketika membuat billing itu salah. Karena kayak contoh gini Kak, kode setor antara kode setor PPN dengan PP21 kan agak-agak mirip ya. Iya, kalau PPN itu 411211. Kalau untuk PPH 21 411 satunya triple ya Kak ya. Betul. Kemudian baru 21. Nah, itu terkadang suka salah ya. Suka salah. Nah, beberapa wajib pajak itu ketika salah dia tetap membayar billing yang salah itu karena khawatir ketika misalnya salah dia udah tahu salah tapi ini billing udah terlanjur dibuat. Padahal sesungguhnya itu billing yang salah itu pun tidak perlu dibayarkan. Jadi kalau udah ketahuan salah nggak harus langsung dibayar ya. Silahkan buat billing lagi yang baru. Nah, di kode billing itu kan ada masa aktifnya ya nih kawan pajak. Masa berlakunya ya Kak. Masa berlaku. Jadi kalau misalnya sudah lewat masa berlakunya dan belum dibayar, ya udah itu kode billingnya angus. Jadi misalnya kawan pajak sudah menyadari bahwa kode billingnya memang salah, ya udah biarin aja. Silakan langsung buat kode billing yang baru. Seperti itu. Nah, ada lagi contoh kayak seperti permohonan pemindah bukuan itu karena salah pencantuman masa pajak. Nah, itu kalau salah pencantuman masa pajak, permohonan pemindah bukuan itu akan lebih mudah ya kita setujui, kita lakukan penelitian sepanjang memang belum digunakan untuk pelaporan ya kayak atau pembayaran ketetapan. Kan syaratnya seperti itu ya. Syarat untuk diajukan permohonan pemindah bukuan itu bahwa bukti penerimaan tersebut belum digunakan untuk pelaporan dan belum digunakan untuk pembayaran ketetapan. Nah, gimana ceritanya nih kalau seandainya udah dibayar tapi ada salah gitu. Ini di luar yang 23 ya Kak ya. Di luar 23 itu ada salah, bukan salah ya, lebih. Nah, sebenarnya lebihnya itu kan bisa dipindah bukukan. Nah, yang perlu menjadi catatan nih Kak, terkadang wajib pajak itu menuliskan permohonan pemindah bukuan itu di bagian atasnya nih ya. Kan kalau permohonan pemindah bukuan tuh ada yang dari dan ke ya. Nah, yang dari itu beberapa wajib pajak itu banyak yang menginput selisihnya. Seharusnya yang diinput adalah nilai sesuai dengan BPN-nya ya. BPN-nya. Di bagian atas nih kawan pajak, di situ kan ada kalimat bahwa sudah melakukan pembayaran. Nah, di situ di bagian sudah melakukan pembayarannya itu silakan kawan pajak mencantumkan data informasi sesuai dengan BPN yang sudah kawan pajak bayarkan. Sesuai dengan nilai yang tercantum dalam BPN kawan pajak. Nanti di bawahnya tuh dengan ini akan melakukan pemindah bukuan ke di situ baru bawahnya kawan pajak tuliskan ya, Kak, ya. Berapa yang mau di PBK. Seperti itu. Nah, ada lagi nih beberapa kekeliruan ya, yang sebenarnya hal yang ini ya, hal yang menurut kita mungkin hal yang biasa karena kita udah sering nemuin, tapi kan beberapa kawan pajak mungkin ya baru mengalami itu kayak contohnya seperti boleh nggak sih Bu ini nih saya sudah melakukan pemindah bukuan tapi ternyata masa pajak yang saya tuju itu sudah cukup dengan yang saya bayar kemarin gitu maksudnya. Jadi yang sudah dipindah bukukan itu jadi nggak kepake untuk yang tujuan semula ya. Betul. Nah, itu bisa nggak sih? Bisa ya Kak ya. Jadi atas bukti pemindah bukuan yang sudah diterima, jadi mau diajukan pemindah bukuan lagi, itu bisa? Bisa. Oh gitu. Bisa.
Namun terkadang yang jadi salah dalam pengisiannya itu wajib pajak tidak mencantumkan nomor PBK-nya di surat permohonannya. Nah, kembali lagi kalau seperti itu untuk pemindah bukuan atas bukti pemindah bukuan yang sudah kawan pajak terima, di bagian atasnya tuh yang sudah melakukan pembayaran. Yang ini silakan kawan pajak isikan dengan sesuai Nomor dengan SKPBK-nya ya. Betul, pemindah bukuan yang sudah kawan pajak terima. Jadi misalnya nih kawan pajak permohonan pemindah bukuan yang pertama itu memindah bukukan dari PPh 21 ke PPN. Nah, sudah terbit bukti PBK-nya. Yang ini adalah bukti PBK atas setoran PPN. Jadi kalau mau dipindah bukukan lagi untuk formulir permohonan pemindah bukuannya itu diisi sesuai dengan data PPN tadi yang sudah diterbitkan pemindah bukuannya nih kawan pajak. Jadi jangan kembali ke BPN yang sebelumnya. Awal, betul. Nah, selain itu pula yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak itu ketika mengajukan permohonan pemindah bukuan ke pemindah buku, berarti kan PBK ke PBK ya Kak ya? Itu wajib melampirkan bukti PBK asli Kak, bukan fotokopi atau scan-scanan seperti itu. Nah, jadi ini silakan dilihat lagi pada ketentuan di PMK 242 tahun 2014. Lampiran yang mesti dilampirkan dalam permohonan ya. Bukti pemindah bukuan aslinya harus dilampirkan dalam permohonan. Nah, apalagi nih Kak yang mau kita bahas terkait PBK? Untuk PBK sebenarnya ada, karena banyak permohonannya agak macam-macam juga ya kendala yang dialami mungkin oleh wajib pajak ya. Kan secara wajib pajak sih beda case ya Kak ya? Betul. Beda case, banyak case-nya, banyak aneka case-nya itu. Nah, untuk permohonan pemindah bukuan sendiri, ini jangka waktunya kalau berdasarkan PMK 242 tahun 2014 itu adalah 30 hari ya Kak ya sejak permohonan diterima lengkap. Nah, pastikan kawan pajak itu ketika seandainya nih ingin mengajukan permohonan pemindah bukuan ke masa pajak berikutnya, nah perhitungkan jangka waktu penyelesaian. Misalnya, jangan sampai jangka waktu yang dituju itu ternyata sudah habis nih, maksudnya sudah selesai sebelum jangka waktu penyelesaian permohonan pemindah bukuan itu selesai. Kan jadi kayak percuma ya nanti ya pada akhirnya nanti itu ternyata nggak dipakai ya bukti PBK-nya dan nanti kemudian terpaksa di PBK lagi. Kalau kawan pajak jadi ada effort lagi untuk melakukan pemindah bukuan tadi atas pemindah bukuan yang tidak bisa digunakan. Jadi silahkan perhitungkan gimana caranya. Ya silahkan menghitung tujuan permohonan pemindah bukuan. Jadi bisa misalnya dimajukan lagi seperti majukan atau mundurkan ya, misalnya kayak dari Oktober geser ke November seperti itu. Ya, jadi selain untuk memindahkan nominal atau masa pajak, itu kawan pajak juga harus mempertimbangkan kembali jangka waktu penyelesaian permohonan pemindah bukuan. Memang di beberapa KTP yang lotnya tidak banyak itu mereka dapat menggunakan layanan unggulan ya Kak ya. Di mana layanan unggulan itu untuk permohonan pemindah bukuan itu diatur di SE 36 tahun 2021. Oh baik. Di mana proses penyelesaian permohonan pemindah bukuan itu adalah 21 hari sejak permohonan diterima lengkap. Ya, tapi ketika penyuluh yang memproses permohonan pemindah kemungkinan bukuan, ada overload kerjaan gitu ya Kak. Jadi tidak menyalahi juga ketika dikerjakan sampai dengan 30 hari tersebut. Iya. Jadi sesuai dengan ketentuan di PMK 242 yaitu 30 hari. Kemudian ada ketentuan khusus untuk beberapa layanan unggulan ya, baik. SE 36 tahun 2021 itu adalah 21 hari seperti itu. Ya, demikian kawan pajak pembahasan kita terkait permohonan pemindah bukuan. Mungkin kawan pajak kalau misalnya masih ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau didiskusikan kembali, bisa langsung menghubungi ke helpdesk KPP atau ke bagian penyuluh, atau bisa melalui WhatsApp atau telepon ke helpdesk KPP Madya Tangerang. Ya, Katanti mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Sudah itu saja sih. Juga jangan lupa untuk follow akun IG KPP Madya Tangerang. Pajak Madya Tangerang, dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak love setiap postingannya, di mana kami akan mengupload atau menginformasikan informasi-informasi terbaru terkait informasi yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak RI ya. Kita akan repost ulang informasi-informasi yang telah
dipublish oleh Ditjen Pajak RI seperti itu. Ya, semoga pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya Kak ya. Karena COVID masih ada di antara kita. Semoga apa yang kita obrolkan tadi ya merefresh pengetahuan kawan pajak sekalian, dapat memberikan manfaat pengetahuan atau pencerahan. Ya, semoga dapat melancarkan kewajiban dan hak perpajakan untuk kawan pajak di KPP Madya Tangerang. Selamat sore kawan pajak, sampai jumpa lagi pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.